Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Alifa Oktaviani dari 11 MP1 dengan nomor absen 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Kunci Efektivitas Kantor, yakni menemukan titik tengah antara sentralisasi dan desentralisasi. Kita akan memulai dengan latar belakang. Teman-teman, dalam dunia manajemen kantor, pembagian wewenang dan tanggung jawab menjadi hal yang sangat penting. Kenapa? Karena hal itu menentukan bagaimana suatu organisasi bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Secara umum, ada dua sistem utama yang sering digunakan, yaitu sistem sentralisasi dan desentralisasi. Namun, tidak semua organisasi cocok dengan satu sistem saja. Banyak kantor yang memilih untuk menggabungkan keduanya agar hasil kerja lebih maksimal. Sistem gabungan inilah yang kita kenal sebagai sistem campuran. Nah, selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian sentralisasi. Sentralisasi adalah sistem di mana semua keputusan dan wewenang berada di tangan pimpinan tertinggi. Pegawai hanya menjalankan perintah sesuai arahan yang sudah ditetapkan oleh atasan. Kelebihan dari sistem ini ialah: pertama, pengawasan menjadi lebih mudah karena semua dikendalikan dari pusat. Kedua, keputusan bersifat seragam sehingga arah kebijakan lebih jelas. Ketiga, koordinasi lebih cepat karena sumber perintah hanya satu. Juga mengurangi kesalahan bawahan karena bersumber dari satu pimpinan. Namun, sistem ini juga memiliki beberapa kekurangan. Antara lain yakni proses pengambilan keputusan bisa menjadi lambat karena semua harus menunggu instruksi dari pimpinan. Kedua, beban kerja pimpinan menjadi lebih berat karena harus mengatur semuanya. Ketiga, bawahan jadi kurang mandiri dan cenderung pasif, sehingga mengakibatkan kurangnya inovasi dari para karyawan. Slide selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian desentralisasi. Sebaliknya dari pengertian sentralisasi, desentralisasi adalah pelimpahan sebagian wewenang kepada bawahan atau divisi-divisi tertentu. Artinya, pegawai atau unit kerja diberi kebebasan untuk mengambil keputusan sesuai dengan situasi di lapangan. Kelebihannya yakni proses kerja yang lebih cepat karena tidak perlu menunggu perintah atasan. Terus, pimpinan tidak terlalu terbebani dan bisa fokus pada hal-hal yang lebih penting. Sedangkan pegawai menjadi lebih kreatif, mandiri, dan termotivasi karena diberikan kepercayaan dari atasan. Sistem ini juga memiliki beberapa kelemahan, yakni koordinasi menjadi lebih sulit jika komunikasi antar bagian tidak berjalan baik. Kebijakan bisa berbeda antar divisi sehingga kurang seragam. Pengawasan menjadi lebih rumit karena keputusan tidak lagi terpusat. Jadi, desentralisasi membuat organisasi lebih dinamis tetapi beresiko kurang terkendali jika tidak ada koordinasi yang kuat. Untuk mengatasi kekurangan dari dua sistem sebelumnya, muncullah asas campuran. Asas ini menggabungkan kelebihan sentralisasi dan desentralisasi secara seimbang. Dalam asas campuran ini, keputusan penting tetap ditentukan oleh pemimpin pusat agar arah organisasi tetap jelas, sementara bawahan diberi kebebasan mengambil keputusan dalam hal-hal tertentu, sesuai kebutuhan di lapangan. Kelebihan menggunakan sistem campuran ini antara lain sistem kerja lebih efisien dan fleksibel. Pimpinan tetap bisa mengontrol tetapi tanpa terlalu terbebani. Bawahan merasa dihargai, dipercaya sehingga semangat kerja untuk meningkat. Hubungan kerja antara atasan dan bawahan menjadi lebih harmonis. Dengan pembagian peran yang seimbang ini, organisasi dapat mencapai tujuan dengan lebih cepat dan efektif. Nah, di slide ini kita akan membahas tentang penerapan asas-asas manajemen perkantoran di kehidupan sehari-hari. Yang pertama,
asas sentralisasi. Contohnya, semua keputusan strategis diambil langsung oleh direktur utama tanpa delegasi. Kedua, desentralisasi. Setiap divisi atau cabang diberi wewenang mengatur kegiatannya sendiri sesuai kebutuhan. Yang ketiga, asas campuran, yaitu pimpinan membuat kebijakan umum, kemudian staf di lapangan menyesuaikan pelaksanaan aktif. Contoh lainnya di kehidupan sehari-hari ialah ketika kita di sekolah, kepala sekolah akan menentukan kebijakan besar, sementara guru-guru bebas menyesuaikan metode mengajarnya sesuai karakter siswanya. Dari pembahasan sebelumnya, kita bisa menyimpulkan bahwa efektivitas kantor sangat bergantung pada bagaimana wewenang dibagi dan dijalankan. Sentralisasi membuat kontrol kuat, sedangkan desentralisasi mendorong kemandirian. Dan sistem campuran menjadi titik tengah yang paling ideal karena menggabungkan keduanya secara seimbang. Kunci keberhasilan manajemen kantor terletak pada keseimbangan antara kepercayaan pegawai dan pengawasan pegawai. Tanpa keduanya, organisasi sulit mencapai hasil yang optimal. Yang saya sampaikan tentang kunci efektivitas kantor, semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan kita semua tentang pentingnya pembagian wewenang dalam organisasi. Terima kasih atas perhatian Ibu Guru dan teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata, tindak laku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.